akan undang bangkit berdiri. Kita angkat puji-pujian kita, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 18. Demikianlah firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan luputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umurnya akan kukenyangkan dia. Maka orang yang duduk dalam perlindunganku yang maha tinggi dan bermalam dalam naunganku yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang maha kasih, karena kasih setiamu kau mengasihani kami di waktu kami merang-raung meminta pertolongan kepadamu, karena kejahatan dosa kami sudah menindas dan menyiksa kami. Oleh karena kasih-Mu Engkau mengirimkan anak yang tunggal itu, supaya dia memerdekakan kami dari penindasan maut. Olehnya kami beroleh keselamatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena itu ya Allah Bapa kami, berilah kepada kami telinga yang mendengar firman-Mu dan hati yang menyambut, supaya kami mengenal suara anak-Mu yang memanggil kami datang kepadamu yang maha tinggi itu. Dikuduskanlah nama-Mu ya Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kembali dulu. Kita angkat puji-pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah. Oh
terambil dari Perjanjian Lama Mazmur 89. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama Mazmur 89 ayat 1 dan 4. Karena ayat ini hanya 4 ayat, kita mari bersama-sama membacanya agar kita sama-sama dapat menyimaknya. 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Etan orang Ujarani. Kita bersama-sama. Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan 4 dalam Perjanjian Lama. Kita membacanya bersama-sama agar kita dapat menyimak firman ini di dalam hati kita. Saya mulai 1 dan 3. Nyanyian pengajaran Etan orang Ujarani. Aku pernah menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiamu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu bagus untuk selama-lamanya, kesetiamu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kulihat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kita mau berdoa untuk pengampunan dosa. Kita bangkit kembali. Kita atau pujian kita untuk kita sambut doa pengampunan dari nomor 3. Ajak kami Tuhan.
sengaja baikpun kita tidak sengaja di hadapan Tuhan kita, marilah kita merendahkan diri di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang berlumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkanlah dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya kami menjadi kuat dan mendekatkan diri kepadamu, dan janganlah biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar itu dan suci itu, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk kita meresponi doa pengampunan iman, doa pengampunan dosa kita angkat puji-pujian kita dari nomor 4. Aba Bapa. Bapa
jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali dulu. Di nama Tuhan, mari kita angkat pujian kita untuk kita mau mendengarkan hukum Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita angkat pujian kita nomor 5. Segala puji syukur. Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14. Dalam perjanjian baru, Roma ayat 6 ayat 12 sampai 14. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan seterusnya nanti ayat yang keempat kita bersama-sama. Akan saya mulai. Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14 dalam perjanjian baru. Saya akan mulai. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Silakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan kita agar kita dapat dikuatkan untuk melaksanakan firman ini.
Biarlah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan firman. Amin. Puji nama Tuhan. Kami undang KOR, apabila ada KOR. Terima kasih, puji nama Tuhan. Benar-benar Tuhan itu adalah gembala kita yang setia dan adil. Mari kita angkat puji-pujian kita dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 375. Kita bangkit berdiri.
dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali duduk, kita mau mendengarkan Partai Jemaat yang akan kita laksanakan program gereja kita untuk besok. Partai Jemaat yang kita yang pokok doa yaitu bangsa dan negara pemerintahan supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pokok doa yang kedua, pelayanan di Gereja Rawa Baru untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaat. Dan begitu juga kita mendoakan Gereja Pondok Kelapa. Itulah pokok doa yang kita doakan dan program yang akan kita laksanakan. Program yang akan kita laksanakan yaitu 1. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu telah dilaksanakan tadi jam 8 pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru sekolah minggu dan begitu juga anak-anak sekolah minggu. Bagi orang tua yang mempunyai anak sekolah minggu, diharapkan untuk diantar ke gereja agar dia diajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Yang kedua, ibadah minggu di Gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah dimulai lagi di Pondok Kelapa nanti jam 16 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Gereja Pondok Kelapa. Yang ketiga, latihan KOR dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga Sianipar, Gorontalo pada hari Rabu 2 Juli 2023 pukul 19 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya kita bersama-sama kebaktian rumah tangga yang hari Rabu yang akan datang. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita, yaitu Pendeta Adi Bejaga. Kami undang jemaat bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kau berfirman,
di mana kami boleh berkumpul untuk kami boleh rindu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami mau Engkau boleh memberkati kami, dan biarlah segala firman yang kami dengarkan pada hari ini boleh kami pakai dalam kehidupan kami, boleh kami pahami, dan juga kami selalu ingat untuk kami menjalani kehidupan kami seturut dan sekehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati kami, menjaga, melindungi kami, dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-10. Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai dengan 42. Jika sudah, saya akan bacakan bagi kita. Injil Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-40 sampai 42. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian jawab pembacaan firman kita. Dan yang dikatakan berbagi adalah kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema jadikanlah Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita, terlebih khusus dalam kehidupan keluarga kita. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi juga. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi juga. Sudah makan daging sapi kan harusnya semangat. Iya. Atau ada yang nggak dapat? Punya saya kebetulan sudah habis, jadi kami sudah dapat. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini pasti kita pernah ada yang nonton namanya Mata Najwa, acara Mata Najwa. Pernah ya? Siapa sih yang nggak kenal Najwa sekarang? Semua orang kenal. Apalagi Bapak Marpaung kayaknya hobi sekali ya, nonton Mata Najwa. Dekat. Kelihatan dari senyum-senyumnya Pak. Dekat TV-nya. Ya, Mata Najwa. Bapak Ibu, kalau kita nonton Mata Najwa, kita akan beranggapan bahwa dia adalah seseorang yang terlalu berani biasanya ya. Dia mewawancarai orang-orang penting, orang-orang yang terkait isu-isu tertentu, khususnya dalam bidang politik dan mungkin berbagai bidang lainnya juga. Kemudian dibawa ke dalam sebuah acara itu namanya Mata Najwa, yang akan dia coba kupas setiap orang yang diwawancarai. Dan menurut kita itu terlalu berani. Tidak mungkin atau kecil kemungkinannya orang seperti kita mau untuk melakukan apa yang Mata Najwa lakukan. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Ada banyak ketakutan dalam dirinya kita. Yang pertama, takut dijegal balik sama orang yang kita wawancarai. Yang kedua adalah takut kita dituntut karena kita tidak punya apa-apa, pegangan dan sebagainya. Kemudian ada begitu lagi banyak ketakutan yang bisa kita alami ketika kita ada di posisi Mata Najwa itu. Tapi kenapa Mata Najwa tetap berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan mereka dan bahkan sampai sekarang masih bertahan acaranya? Ada yang bisa kasih tahu? Bukan orang dalam ya, bukan? Karena dia percaya. Apa? Karena dia percaya akan hal sesuatu. Oke, kata Pak Marpaung adalah karena dia percaya akan sesuatu. Artinya dia mau, ketika apa yang dia mau kupas itu dia percaya bahwa itu sebuah kebenaran yang harus diungkapkan gitu ya Pak. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting adalah kenapa Mata Najwa bisa bertahan? Karena dia tidak bekerja sendiri. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena Najwa Shihab tidak bekerja sendiri. Najwa Shihab itu punya kru Bapak Ibu, yang punya kru, punya partner yang tugasnya mereka itu adalah selain yang kalau yang kita lihat kan biasanya yang megang-megang kamera, yang nyeting-nyeting alat dan sebagainya. Tapi di balik itu semua dia punya tim riset yang mencari riset tentang orang yang akan diwawancarai. Jadi artinya ketika dia datang, ada bintang tamu yang diundang dan dia mewawancarai, dia udah nggak wawancara dengan omong kosong. Dia wawancara berdasarkan riset yang sudah dikerjakan oleh timnya. Nah tapi sejauh yang kita lihat sekarang ini, yang kita puji itu siapa? Najwanya kan, bukan timnya. Karena kita tidak kenal timnya siapa.
Kita nggak ada yang tahu timnya yang mana, orangnya siapa aja, berapa orang timnya, kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu ya udah Najwanya aja. Ketika Najwa wawancara dengan baik, bisa mengupas isu-isu tertentu dan hasilnya memuaskan bagi kita, maka kita akan berdiri bertepuk tangan untuk mata Najwa, untuk Najwa Shihab. Kita tidak mengenal orang-orang di balik itu semua. Nah, itulah yang dibahas juga di dalam perikop kita di hari ini, Bapak Ibu. Di mana dari ayat 40 sampai ayat 42 itu dikatakan bahwa siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Kemudian siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bahkan di ayat 42 dikatakan siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita biasanya bekerja di balik layar seperti tadi timnya Mata Najwa, itu kita tidak akan dikenal oleh orang-orang, dan biasanya kita itu enggak dianggap, walaupun pekerjaannya kita adalah pekerjaan yang cukup besar. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kalau Najwa bekerja sendiri, tidak mungkin dia akan mendapatkan riset sedetail itu. Akan kecil juga kemungkinannya dia akan berani untuk mengupas sejauh itu ketika dia mewawancarai seseorang, kalau dia tidak punya riset, kalau dia tidak punya tim. Nah, tapi di balik itu semua, sebenarnya pujian yang datang kepada Najwa dari kita sebagai penontonnya, sebagai penikmat acaranya, itu juga merupakan sebuah pujian yang juga ditujukan kepada orang-orang yang bekerja di balik layar itu, Bapak Ibu. Sadar atau tidak, di dalam bacaan kita hari ini, Tuhan juga memberikan kita pesan seperti itu. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan mengajak untuk kita setiap orang menghargai segala karya, termasuk yang tidak pernah nampak atau tidak pernah mendapatkan apresiasi apapun. Karena sejatinya yang tidak nampak itu pun, kalau kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, itu namanya tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan itu tetap mendapat apresiasi yang sama daripada orang yang kelihatan menunjukkan itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, setiap orang di dalam keluarga atau setiap orang di dalam organisasi kita atau di gereja ini telah akan melakukan tugasnya dan karyanya dengan tulus, sekecil dan sesederhana apapun, itu layak dihargai sebagai karya bagi Tuhan. Kadang Bapak Ibu, kita kalau di dalam keluarga atau bahkan di dalam gereja, kita tuh nggak mau melakukan hal-hal yang tipis-tipis, yang kecil-kecil kita nggak mau. Kita maunya tuh yang saya mau jadi kepala BP3J, Badan Pembangunan Jemaat. Enggak Pak, Bapak jadinya sekretaris aja. Enggak bisa. Saya nggak suka kerjaan seperti itu, karena terlalu kecil, nggak dilihat orang. Begitupun di keluarga, kita mau diperhatikan sebagai seseorang yang kuat dalam keluarga, yang menanggung beban keluarga, yang mau berusaha untuk keluarga. Tapi di balik itu semua kita tidak mau menjadi hal-hal yang kayak melengkapi keluarga itu. Kadang tuh orang melihatnya bahwa masing-masing dengan porsinya. Seperti seorang ayah, porsinya adalah bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian ibu, porsinya adalah di rumah, ya kalau ada yang bekerja ya bekerja juga. Kemudian di rumah mengurus makanan, pakaian anak, setrika baju, cuci baju, bersihin rumah dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah hal standar yang akan diperhatikan oleh orang lain tanpa memperhatikan pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya atau pelayanan-pelayanan kecil lainnya yang dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang utuh itu. Bapak Ibu, menjaga agar keluarga itu tetap nyaman dan aman sekalipun dengan hal yang sangat kecil, seperti misalnya mengerti satu dengan yang lain, menahan emosi satu dengan yang lain, itu pun sebenarnya pekerjaan yang cukup sulit, tapi tidak terlihat begitu oleh orang-orang di luar sekitar. Yang orang-orang lihat hanya pekerjaan yang besar. Saya keluar mencari kerja, kemudian mendapatkan gaji, dapat nafkah, kemudian saya bagi untuk keluarga saya untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di balik itu orang tidak tahu bahwa saya harus berangkat kerja itu sekitar jam berapa sampai jam berapa, kemudian sampai di rumah apa yang harus saya atasi. Orang tidak ada yang tahu. Hanya kita yang tahu dengan keluarga, bukan begitu Bapak Ibu? Dan kita jarang untuk mau kasih tahu itu kepada orang-orang lain kecuali ya bestie. Biasanya bestie yang jadi tempat curhat, biasanya gitu. Kalau ibu-ibu atau perempuan-perempuan. Cuman itu yang selalu kita tidak unggulkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Yang kita mau keluarkan itu adalah yang bisa dilihat oleh orang lain. Sedangkan firman sendiri pun mengatakan bahwa dia bilang
Di ayat 41, siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Artinya adalah ketika semua pekerjaan, semua pelayanan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan setulus hati kita, maka upahnya, maka hasilnya, hasil dari pelayanan itu akan tetap sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap besar. Karena sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang terlalu besar atau pekerjaan yang terlalu kecil. Walaupun dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika kita setia dengan perkara kecil, maka kita akan diberikan perkara yang besar. Tapi pada dasarnya upahnya adalah sama. Kalau kita melakukan dosa, upahnya adalah maut. Kalau kita melakukan kebenaran, upahnya adalah keselamatan. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih menganggap semua pekerjaan kita, semua pelayanan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, terlebih khususnya dalam keluarga kita, dalam organisasi pekerjaan, dalam gereja, itu kita mau lakukan yang besar-besar saja, maka itu tidak menunjukkan sebuah sikap yang namanya mensyukuri keadaan, atau tidak menunjukkan sebuah sikap yang namanya mau menerima upah keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lagi ke cerita tentang mata najwa tadi. Di balik itu semua, dia adalah orang yang, najwa ini adalah orang yang cukup pintar, yang bahkan pintar dibanding dengan beberapa, misalnya mungkin ada talk show lain yang kita pernah nonton, tapi mata najwa ini adalah satu buah talk show yang cukup tinggi penontonnya. Artinya adalah banyak yang menyukai dia. Tetapi tidak dipungkiri bahwa semua orang yang bekerja di balik layar itu juga mendukung kesuksesan acara tersebut. Artinya bahwa semua orang yang bekerja di situ mau untuk mendapatkan upah yang sama, mau untuk mendapatkan tujuan yang sama. Karena kalau tidak satu visi, kalau tidak satu tujuan, maka acara itu tidak akan berjalan dengan baik seperti sekarang, sampai dengan sekarang yang kita biasa nonton. Nah, itulah yang menjadi intinya, bahwa kita perlu untuk menghargai setiap pelayanan, menghargai setiap usaha kita yang kita lakukan di dalam, ya kita mulai dari keluarga kita yang terkecil. Kadang kita juga mau hitung-hitungan dengan orang lain. Kadang kita juga mau hitung-hitungan dengan saudara kita sendiri, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan juga orang-orang dalam rumah kita. Kadang kita mau seperti itu, tanpa berpikir bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu sebenarnya sama. Semuanya adalah yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Saya mau tanya, berapa kali Bapak Ibu yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, atau yang masih tinggal dengan orang tua, berapa kali di rumah bertengkar hanya karena masalah sepele? Tidak pernah? Pernah ya? Nggak mungkin nggak pernah. Hanya karena masalah sepele. Misalnya soal gantungan baju, harusnya digantung kaitnya itu ngadep sana, tapi mama mau kaitnya ngadep sini. Pernah? Terus kemudian misalnya di dalam lemari lipetannya itu yang baju kaos sebelah kiri ya, baju kemeja sebelah kanan. Terus kita ngambil, kita naruhnya nyampur, kemeja kaos. Bisa jadi pertengkaran. Bisa ya? Iya. Artinya adalah hal-hal kecil seperti itu pun, itu kadang membuat kita tuh, orang bilang oleng, nggak menyadari bahwa itu kayaknya pelayanan kita, perlakuan kecil kita itu juga bisa buat kenyamanan, bisa buat sejahtera dalam keluarga kita, dan itu upahnya sama Bapak Ibu. Itu hasilnya akan sama. Kalau kita visinya mencari kebahagiaan, maka sekecil apapun yang kita lakukan itu akan menunjukkan kebahagiaan itu. Kalau kita nyarinya adalah keselamatan, maka apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sekecil apapun itu akan jadi upah keselamatan untuk kita. Sebaliknya juga dengan dosa. Sekecil apapun kita lakukan dosa, upahnya adalah maut. Jadi tidak ada perbandingan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi-situasi yang kita alami sekarang ini di dalam keluarga kita, di dalam organisasi kita, pekerjaan ataupun gereja kita, itu mengajak kita untuk melihat bahwa pekerjaan yang besar, pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita itu tidak pernah berhasil hanya karena buah karya dari satu orang saja. Artinya ketika kita hidup di muka bumi ini pun, kita bukan untuk hidup sendiri. Karena kembali lagi, basicnya atau dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu membutuhkan satu dengan yang lain untuk misalnya saling ngobrol, saling menolong satu dengan yang lain. Itu adalah basic atau dasar dari kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa berdiri di depan dan menganggap bahwa yang kita kerjakan yang besar, yang kelihatan orang itu adalah hasil dari usaha kita sendiri.
Tidak bisa seperti itu. Karena di balik itu semua ada orang yang mendukung, ada dorongan-dorongan tertentu yang diberikan kepada kita untuk mencapai hal tersebut. Dan orang yang memberikan dorongan itu, usaha itu mempunyai satu visi dan satu tujuan sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga sama. Tuhan Yesus adalah orang yang hidup sebagai manusia sekian ribu tahun yang lalu, mengalami kehidupannya sebagai seorang manusia, mengalami kehidupannya sebagai seorang makhluk sosial yang membutuhkan dorongan, yang membutuhkan dukungan dari orang lain. Ketika mau disalib malam di Taman Getsemani, sebelum itu dia naik ke atas berdoa mengajak Simon Petrus. Tujuannya apa? Dorongan moral. Bukan karena dia ajak untuk ya udah karena lu nganggur jadi gua ajakin aja, enggak. Itu sebenarnya punya dorongan moral agar dia mampu untuk melewati itu, melewati masa-masa itu. Masa-masa di mana dia harus menerima bahwa dia itu akan ditangkap, dia akan disiksa, kemudian dia akan mati demi umat manusia. Terus kenapa dia harus punya 12 murid? Karena itu. Karena punya dorongan, karena punya tujuan yang sama, makanya dia bawa murid-muridnya untuk melakukan pelayanan itu. Karena satu visi, karena upahnya sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga mengajarkan kita bahwa di dalam kehidupan kita sekarang ini tidak perlu kita menganggap hal yang besar itu yang jadi poin utamanya kita, sehingga kita melupakan hal-hal yang kecil. Karena kalau misalnya kita merupakan hal-hal yang kecil, maka sama aja hal-hal yang kecil itu akan menjadi dosa bagi kita, yang akan membalikkan upah keselamatan kita menjadi upah maut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yeremia itu dikatakan bahwa hendaklah kalian menyerahkan diri seluruhnya sebagai hamba bagi kehendak Allah untuk maksud-maksud Allah yang khusus. Artinya kita sebagai manusia harus sepenuhnya menyerahkan diri untuk melaksanakan setiap karya pelayanan yang Tuhan telah berikan untuk kita. Dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu, memahami satu dan yang lain, melaksanakan setiap pelayanan yang ada dalam keluarga dengan baik, memberikan hal-hal kecil yang baik. Tidak perlu kita terlalu fokus kepada hal-hal yang besar. Karena ketika kita mampu untuk melakukan hal-hal yang kecil itu, maka hal-hal yang besar juga akan kita lakukan dengan sendirinya. Dia akan berjalan dengan sendirinya. Ketika kita mengatakan seperti ini, tentu itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, Bapak Ibu. Sekalipun kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan satu dan yang lainnya, tetapi itu bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa orang Kristen, keluarga Kristen itu perlu menempatkan Tuhan sebagai raja dan kepala di atas kita. Kepala di atas keluarga kita, kepala atas diri kita sendiri, supaya apa yang direncanakan oleh kita, oleh seluruh anggota keluarga kita, oleh seluruh organisasi yang kita ikuti, oleh gereja kita, itu masing-masing perlu melihat apa yang dilakukan sebagai upaya untuk menyambut karya Tuhan di dalam hidupnya. Supaya semua itu punya satu visi. Visinya adalah mendapatkan upah keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga kita, tempat kita bekerja, gereja kita adalah sebuah wadah di mana kita mampu untuk, atau di mana kita bisa untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oleh karena itu pergunakanlah itu dengan baik. Pakailah itu sebagai alat untuk mencapai visi yang sama, tujuan yang sama. Kalau kita di dalam keluarga kita udah ngoceh terus satu sama lain, itu kurang bagus. Karena itu tidak menunjukkan bahwa kita satu visi. Kalau kita satu gereja tetapi dalam gereja kita masih saling musuhan, masih saling ngobrolin satu sama lain, itu bukan sebuah hal yang baik, karena bukan satu visi kita masuk ke dalam gereja. Karena kita bukan satu tujuan dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu dia mengingatkan kita supaya kita mampu untuk menjaga diri kita, supaya kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sebagai hamba Kristus yang sejati. Sebagai penutup saya akan memberikan sebuah pesan ya, dan bagi kita semua, khususnya juga bagi saya, agar kita semua mampu untuk coba melihat kembali kehidupan kita seperti apa kita ke depan, mau menjadi
umat yang seperti apa, mau menjalankan visi seperti apa dari Tuhan kepada kita. Bapak Ibu sebagai keluarga kerajaan Allah, Bapak Ibu semua dan juga saya, kita semua dipanggil untuk melakukan apa yang baik, benar, dan damai seturut dengan kehendak Dia yang menjadi Raja di atas kita. Oleh karena itu mari kita bertumbuh bersama untuk melakukan segala hal yang sekalipun kecil dan sederhana, tetapi kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa, di mana sebagai manusia kami terkadang tidak fokus terhadap melakukan segala sesuatu yang kecil dalam kehidupan kita namun memiliki arti yang cukup besar. Kami hanya mau untuk melakukan hal-hal yang besar yang kami rasa terbaik. Di balik itu semua kami tidak menyadari bahwa yang kecil sekalipun mampu untuk memberikan kami visi yang sama dengan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu mari ya Bapa, melalui firman ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus menolong kami memahami firman-Mu dan juga mampu untuk melaksanakan setiap tugas pekerjaan pelayanan kami, baik itu sekecil dan sesederhana apapun, supaya kami juga mampu untuk menetapkan visi kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan untuk memperoleh upah keselamatan itu sendiri. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kami Tercurah. Pada petugas dipersilakan. Kerajaan surga, kami taat intinya menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang begitu baik bagi kami. Sampai dengan hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu masih boleh menikmati nafas kehidupan di dalam hari-hari hidup kami. Kami masih boleh menikmati kuasa-Mu yang terus Engkau alirkan kepada kami, sehingga kami masih boleh ada sampai dengan saat ini.
bersekutu bersama di tempat ini ya Tuhan, seraya mendengarkan firman-Mu juga ya Bapa. Dan di balik itu semua juga ya Tuhan, kami hadir di tempat ini, kami datang pada hari ini ya Tuhan untuk menaikkan segala ungkapan syukur dan doa-doa kami kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena Tuhan, sebelum kami menaikkan setiap doa kami, menaikkan setiap pergumulan kami, Tuhan sendiri yang kiranya boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar biarlah semua doa yang kami naikkan ini ya Tuhan boleh layak di hadapan hadirat-Mu dan boleh Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, secara khusus kami berdoa ya Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kami atas bangsa dan negara kami, di mana tempat kami tinggal saat ini, di mana tempat kami bekerja, di mana tempat kami melakukan pelayanan kami. Tuhan sendiri juga yang kiranya boleh terus menolong perkembangan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari setiap unsur-unsur yang ada di dalamnya, dari pemimpin-pemimpin tertinggi sampai kepada yang paling kecil. Tuhan yang boleh terus menyertai, menolong dan membimbing agar biarlah setiap orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin kami juga mampu untuk memimpin seturut dengan kehendak Tuhan atas bangsa ini, sehingga biarlah perkembangan bangsa ini ya Tuhan boleh lebih baik, semakin baik ke depannya Bapa, dari berbagai segi, dari ekonomi kami, dari pendidikan kami, dari pekerjaan, dari hal-hal lain yang kiranya kami juga boleh butuhkan melalui bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh menjamah setiap pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga mereka boleh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan juga boleh melakukannya karena kepedulian mereka terhadap orang-orang yang mereka layani. Terima kasih banyak ya Bapa, kami juga secara khusus berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan menuju tahun politik yang akan datang. Segala sesuatu yang kami lakukan saat ini ya Tuhan, Tuhan juga yang kiranya boleh menyertai. Dan biarlah semua hal-hal yang akan dipersiapkan untuk menyambut tahun politik ke depan ya Tuhan, Tuhan juga yang boleh menyertai, membimbing, sehingga tidak akan ada pertikaian, kekacauan ya Tuhan, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan aman dan tertib. Setiap pilihan dari kami percaya juga Tuhan juga yang akan boleh menyertai, dan biarlah itu semua adalah yang terbaik dari Tuhan kepada kami. Terima kasih banyak ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap gereja-Mu di Indonesia ini ya Tuhan, di bagian manapun itu berada. Kami percaya bahwa ketika ada sebuah gereja di sana, itu berarti bahwa Tuhan menginginkan ada sebuah pelayanan yang terbentuk di sana. Beserta juga dengan setiap pelayan-pelayan yang Tuhan utus ke sana, kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan menyertai, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan ya Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaan pelayanan yang harus dilakukan di sana. Biarlah melalui apa yang mereka lakukan dalam pelayanan-pelayanan mereka, banyak umat-umat Tuhan juga yang akan diselamatkan dan percaya kepada-Mu ya Tuhan, dan mendapatkan upah keselamatan yang asalnya hanya daripada-Mu ya Bapa. Secara khusus Tuhan, kami juga menaruh akan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan juga yang boleh menyertai kami. Dari setiap pimpinan-pimpinan kami, Ibu Gembala kami, Bu Lasmian, beserta keluarga besarnya, Tuhan juga yang boleh terus menolong mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan dari Pendeta Lasmian. Biarlah itu juga semua boleh seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan itu semua dilakukan hanya untuk tumbuh kembang gereja-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan setiap unsur-unsur pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan, mulai dari majelis kami sampai kepada jemaat-jemaat kami semua ya Bapa. Dalam setiap tugas pelayanan yang dilakukan, dalam setiap pergumulan yang sementara dihadapi, Tuhan sendiri juga yang menyertai, Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi mereka agar biarlah semua hal yang diinginkan, semua hal yang dibutuhkan dapat terpenuhi hanya karena Tuhan sendiri. Terima kasih banyak ya Bapa, jika Engkau mendapati kami ada yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, kami percaya, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyembuhkan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan, agar biarlah itu juga boleh membawa kesehatan, dampak yang baik untuk kami mendapatkan kesehatan itu, dan juga dapat melaksanakan dan melanjutkan kehidupan kami ke depan seturut dengan keinginan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh terus menyertai kami dari tempat ini, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah kami juga boleh terus menjadi umat-umat yang mau untuk melaksanakan setiap tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga visi kami menjadi visi yang sama dengan Tuhan sendiri. Terima kasih banyak ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap program-program pelayanan yang kami lakukan di gereja di tempat ini. Tuhan juga yang boleh menyertai, membimbing agar biarlah setiap program ini ya Tuhan boleh menjadi hal yang baik untuk membangkitkan iman-iman jemaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini juga berkenan kepada-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga secara khusus berdoa menyerahkan untuk PPI di Pondok Kelapa dalam setiap pergumulan yang dihadapi di sana. Tuhan sendiri juga yang boleh mengetahuinya, dan Tuhan sendiri juga yang boleh menyertai, menolong agar biarlah segala pergumulan yang sementara dihadapi di sana juga boleh terlepas,
dan juga umat-umatmu di sana juga mampu untuk melakukan peribadahan, melakukan penyembahan kepadamu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan juga dengan kebebasan yang telah diberikan. Terima kasih banyak ya Bapa, seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu yang tepat bagi kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk persembahan kami ya Tuhan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini juga ya Tuhan dapat menjadi sebuah hal yang baik untuk perkembangan gereja di tempat ini, untuk perkembangan pelayanan-Mu juga di tempat ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Dengan seluruh kekurangan kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, memohon ampun seraya memohon untuk segala doa kami, segala pergumulan kami dapat Engkau jawab seturut dengan kehendak. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 di Balai Topan Dunia. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.